Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan HPO tipper dan AC Hopper, di mana HPO ini sendiri terdapat dua motoran, dua elektromotor dan dua pompa, dua manifold block, dan di sini ada air cooler. Baik, saya jelaskan satu persatu dari atas, yaitu di sini ada elektromotor yang berfungsi sebagai power penggerak pompa. Elektromotor sendiri diatur oleh elektromotor sendiri diatur oleh kontrol dari elektrik. Dan di sini ada pompa single pump VMQ 125, tipenya fan pump. Oke, kita geser ke bawah. Di sini ada tangki yang berfungsi sebagai penampungan oli, dan di dalam tangki tersebut terdapat suction filter yang fungsinya untuk menyaring oli pertama kali sebelum masuk ke dalam sistem. Dan di sini ada manifold. Di sini ada manhole, fungsinya untuk mengetahui kondisi bagian dalam pada saat kita pembersihan, pengurasan, dan juga penggantian filter. Kita geser sedikit, di sini ada level. Fungsinya untuk mengetahui level ya. Fungsinya untuk mengetahui tingkat kondisi oli, baik itu kurang ataupun cukup. Dan di level gauge sendiri terdapat temperatur. Fungsinya untuk mengetahui suhu di dalam tangki, baik dari dalam kondisi standby dan dalam kondisi bekerja. Di atasnya tangki terdapat air filter dan juga tutup tangkinya. Fungsinya untuk mengamankan supaya tidak ada benda asing masuk, dan juga untuk tempat masuknya oli atau kita menambahkan oli. Dan di dalam air filter sendiri terdapat saringan yang fungsinya untuk menyaring kotoran pada saat kita menambah oli. Kita geser sedikit, di sini ada air cooler, fungsinya sebagai pendingin oli ketika oli bekerja dalam sistem. Oke, di sini terdapat dua pompa dan juga dua elektromotor. Yang ini VMQ 125 adalah pompa yang untuk menggerakkan dua elektromotor. Dan di sini yang ini adalah pompa untuk menggerakkan si AC Hopper. Untuk VMQ 125 sendiri dia terdapat check valve, adalah kartu satu arah yang berfungsi sebagai kartu satu arah. Di bawahnya check valve dia terdapat manifold block. Manifold block sendiri tempat oli bernaung sebelum dia diarahkan oleh kontrol valve. Di atasnya manifold block terdapat relief valve, fungsinya untuk mengatur tekanan yang dihasilkan oleh aliran pompa sendiri. Dan di atas relief valve terdapat flow control. Flow control fungsinya untuk mengatur kelajuan oli. Dan di atas flow control adalah directional control valve atau pilotnya sendiri. Fungsinya adalah mengatur arah oli kemana dia akan melaju, baik itu misal ini A dan B, baik itu masuk ke port A ataupun ke port yang B. Dan di sini sendiri terdapat pompa air pump untuk AC Hopper. Fungsinya sama, mengalirkan oli ke dalam tangki
kok sorry bukan tangki lagi, mengalirkan oli ke dalam sistem. Seperti biasa pada HP umumnya terdapat manifold block, rally valve, dan juga flow control. Sini terdapat venting untuk SFB hopper dan juga terdapat control valve. Oke, saya akan menjelaskan untuk sistem bekerjanya pompa PIQ 125 untuk menggerakkan skipper. Kita misalkan ini port A dan ini port B. Ketika port A hidup, oli akan diarahkan ke pos yang A. Misalkan sebut ini yang A. A ini akan mengarah ke port A. Nah, ini port A. Ini. Dengan kata lain, posisi tipler akan menuang atau berputar ke arah kanan, dan tekanan aliran yang dihasilkan dari pompa mengarah ke port A, dan dari port A akan diteruskan ke port B untuk kembali ke tangki. Sebelum melalui return filter, tangki akan masuk ke radiator dulu untuk menurunkan suhunya, baru dia kembali ke return filter. Oke, return sendiri fungsinya adalah menyaring oli yang selama bekerja dalam sistem sebelum masuk ke dalam tangki. Dan di dalam return filter sendiri terdapat logging indikator. Logging indikator fungsinya untuk mengetahui sumbatan yang dihasilkan oleh kotoran yang terbawa oleh oli selama oli bekerja dalam sistem. Dan sebaliknya, ketika port B yang hidup, oli akan diarahkan ke host B. Yang ini B, masuk ke sini. Dengan kata lain, posisi tipler akan kembali atau reverse, dan dari port B akan teruskan ke port A, kembali ke tangki. Seperti yang bisa jelaskan sebelumnya, pada saat oli mengarah dari port A. Di sini, nah ini oke, ada hidrolik motornya untuk hidrolik motor tipler. Di sini terdapat valve lanjutan atau satu valve. Di sini ada counterbalance, manifold block, dan juga rally valve. Jadi di sini terdapat dua rally valve. Ada 3 rally valve dari kontrol dan juga rally valve dari manifold block itu sendiri untuk hidrolik motor. Fungsi rally valve seperti sebelumnya mengatur tekanan yang dihasilkan oleh aliran pompa. Dan counterbalance ada 2. Counterbalance fungsinya sebagai penyeimbang atau penyetabil pada saat tipler kondisi berdiri tegak. Antara lain, dia sebagai pengaman. Dan satu valve atau valve lanjutan berfungsi sebagai penekan atau penggerak, penekan per yang terdapat dalam hidrolik motor untuk menekan si brake supaya tipler dapat berputar kanan atau ke kiri. Tata valve sendiri adalah di mana aliran A dan B yang memiliki tekanan lebih tinggi, dia akan masuk ke satu valve untuk menggerakkan si per yang menahan brake dari hidrolik motor.
Dan di sini untuk yang semi over seperti sebelumnya sama saja ya, seperti yang saya jelaskan di VMQ 125, cuma sedikit berbeda karena di sini untuk tipler sendiri tidak menggunakan unloading, sementara untuk SCB over menggunakan unloading. Jadi sistemnya ketika oli dipompa, sebelum SCB over itu terbuka, pin plug untuk loading unloading dia akan aktif dulu, baru dia akan mengarahkan di mana kontrol valve port A dan B hidup. Misalkan ini A dan B, ketika A ini aktif, seharusnya dia tidak akan bekerja karena si unloading belum aktif. Jadi sistemnya unloading aktif dulu, baru oli akan bisa mengalir ke port A. Oke, sekian untuk HPO tipper dan changeover. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.